Halo, Stranger Bite di sini. Kali ini kami akan mereview sebuah film berjudul Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 ini adalah sequel dari film Blade Runner yang pernah diproduksi pada tahun 1982. Walaupun film pertamanya begitu lama, tetapi teman-teman tidak perlu khawatir karena film ini nantinya memiliki alur cerita yang cukup berbeda. Walau tentunya akan ada singgungan dengan film yang pertama. Jadi tanpa lama-lama, ini dia reviewnya. Film dibuka dengan sebuah teks yang menjelaskan latar film ini. Tertulis bahwa replikan adalah manusia bioteknologi atau manusia buatan yang dirancang oleh perusahaan Tyrell Corporation untuk dunia luar. Kekuatan besar mereka menjadikan mereka budak kerja yang ideal. Setelah serangkaian pemberontakan, produksinya dilarang dan perusahaan Tyrell pun bangkrut. Keruntuhan ekosistem di pertengahan tahun 2020 membangkitkan industriawan bernama Neander Wallace yang ahli dalam peternakan sintesis demi menghindari dari wabah kelaparan. Wallace memperoleh sisa-sisa perusahaan Tyrell dan menciptakan replikan baru yang lebih patuh. Banyak replikan model lama Nexus 8 dengan jangka waktu hidup yang terbatas. Mereka diburu dan dipensiunkan. Mereka yang memburunya dikenal dengan nama Blade Runner. Scene dimulai dengan sang pemeran utama bernama Kay yang berprofesi sebagai seorang Blade Runner diperankan oleh Ryan Gosling. Dia sedang mengendarai mobilnya dan berniat untuk mengunjungi sebuah peternakan. Sang pemilik peternakan yang bernama Shepard Morton diperankan oleh Dave Bautista. Mengetahui ada sebuah mobil Blade Runner terparkir, dia langsung masuk ke rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Shepard mendapati Kay sudah di dalam rumahnya juga. Kay pun langsung menginterogasi tentang siapa Shepard sebenarnya. Kay menduga Shepard adalah seorang replikan. Kay berusaha bernegosiasi dengannya untuk ditangkap tanpa kekerasan. Namun, ternyata Shepard malah menyerang Kay yang membuat mereka berkelahi. Singkat kata, Kay yang model baru berhasil menang dan membunuh Shepard. Ketika akan kembali, Kay memindai sekitaran lokasi tersebut. Dia lalu melihat sebuah pohon mati dan menghampirinya. Di sana, dia menemukan sebuah bunga berwarna kuning. Diceritakan di film tersebut, tumbuhan atau bunga adalah sesuatu yang langka. Lalu, dia menyuruh alat pemindainya untuk memindai ke bawah pohon tersebut. Ditemukanlah sebuah peti yang langsung dia laporkan kepada atasannya yang bernama Josie. Mengetahui itu, Josie menyuruh Kay untuk kembali dan akan mengirim regu penggali untuk mengambilnya. Sesampainya di rumah, dia disambut oleh pacarnya yang berupa hologram bernama Joy. Terlihat, Joy sangat ramah kepada Kay dan membuatkannya masakan. Di tengah itu, Kay membawakan hadiah untuk Joy berupa emanator. Emanator sendiri adalah proyektor portable yang membuat Joy dapat bergerak bebas dan tidak terkurung di rumah saja. Diceritakan gerak-gerik Joy sangat terbatas dan sangat bergantung dengan mesin portable di rumahnya. Di saat yang sama, Kay mendapatkan panggilan tugas. Ternyata kantornya melaporkan hasil temuan dari peti yang telah ditemukan Kay dari rumah Shepard. Ternyata peti tersebut berisi tulang tengkorak seorang wanita. Dilaporkan bahwa wanita tersebut mati ketika melahirkan. Diceritakan pula bahwa bayi wanita tersebut selamat. Ditemukan fakta mustahil bahwa wanita tersebut adalah replikan, yang mana seharusnya mereka tidak bisa hamil. Setelahnya, Josie atasan Kay memerintahkannya untuk membunuh anak tersebut demi menghapus jejak bukti. Setelahnya, Kay pergi ke Wallace Corporation untuk memulai sebuah investigasi. Sesampainya di sana, Kay langsung dipandu oleh seseorang bernama Luv, asisten dari Neander Wallace. Terlihat Kay dibawa ke sebuah ruangan. Di sana Kay ditunjukkan rekaman dari ingatan seorang Blade Runner lama
bernama Rick Deckard. Namun, Kay tidak terlalu mendapatkan informasi yang memuaskannya. Ketika sedang duduk di sebuah tempat umum, Kay didatangi oleh 3 wanita PSK yang memang disuruh oleh seorang wanita tua untuk mendekati Kay. Tetapi setelah tahu Kay adalah seorang Blade Runner, 2 dari mereka memilih untuk pergi. Namun, wanita yang satunya bernama Mariette masih tinggal untuk tetap merayu Kay. Tetapi setelah tahu emanator milik Kay menyala, Mariette pun juga ikutan pergi karena berpikiran bahwa Kay tidak suka dengan wanita asli seperti dirinya. Scene berganti di mana Kay memutuskan untuk kembali ke rumah Saber, dan di sana dia melakukan investigasi yang lebih dalam lagi. Setelahnya, di rumah tersebut dia hanya menemukan sebelah kaos kaki bayi. Lalu dia keluar rumah dan melakukan observasi kepada pohon di mana peti yang pernah dia temukan berada. Di sana dia melihat sebuah angka bernomor 6, 10, 21. Tiba-tiba dia merasa familiar akan angka tersebut. Setelah itu dia membakar rumah Saber. Di lain cerita, Kay akhirnya sampai di kantor dan melaporkan apa yang sudah dia temukan ke Josie. Setelah itu, scene berganti Kay yang sedang ditemani Joy sedang melakukan investigasi tentang kumpulan data DNA. Joy pun juga berusaha meyakinkan Kay bahwa dia seseorang yang spesial. Dia bukanlah manusia buatan seperti semua Blade Runner, dan dia adalah anak yang lahir dari replikan tersebut. Joy pun juga menunjukkan kuda kayunya untuk lebih menguatkan argumennya. Lalu dia menemukan sesuatu hal yang janggal. Dia menemukan 2 DNA yang sama persis. Pada dasarnya itu sesuatu yang mustahil, karena seharusnya DNA seseorang tidak dapat sama persis. Kay berasumsi bahwa jika salah satunya adalah sebuah kopi DNA yang dimanipulasi demi tujuan tertentu. Yang lebih anehnya lagi, mereka berdua pun tercatat berada di panti asuhan yang sama. Tanpa buang-buang waktu, Kay langsung bergegas ke panti asuhan tersebut bersama Joy. Ketika sedang dalam perjalanan ke panti asuhan, mobil Kay diserang oleh sekelompok orang bersenjata dan alhasil membuat mobilnya hilang kendali dan jatuh. Walau dia diserang sekelompok orang, namun dia dapat mengatasinya dengan baik. Bahkan setelah itu, dia juga mendapatkan bantuan dari Luffy yang menembaki para penyerang tersebut menggunakan rudal yang ditembakkannya dari jarak jauh. Terlihat pun Luffy juga sedang dalam perawatan ketika melakukan semuanya. Sesampainya di dalam panti asuhan, Kay bertemu dengan pemimpin panti asuhan tersebut. Setelahnya, Kay mengutarakan tujuan dan siapa dirinya. Pemimpin tersebut tampaknya tidak mau bekerja sama dengan mudah setelah mengetahui siapa Kay sebenarnya. Alhasil, Kay mau tidak mau memberikan sedikit paksaan kepada orang itu yang akhirnya membuat dia bersedia membantu Kay. Setelah itu, Kay dibawa ke ruangan arsip panti asuhan. Di tengah perjalanan ke ruangan tersebut, Kay seakan mendapatkan dejavu akan suatu sudut bangunan panti asuhan itu, tapi langsung dia hiraukan. Mereka akhirnya menemukan berkas daftar anak yang Kay cari. Namun sayangnya, ternyata data pada halaman yang dia cari sudah dirobek oleh orang lain sehingga berujung kesia-siaan. Ketika akan kembali, Kay melewati sudut ruangan tadi yang sudah membuatnya penasaran. Lalu Kay mengingat-ingat kembali akan ingatannya dan merasa tempat ini mirip dengan tempat yang ada di ingatannya. Setelahnya, Kay berkeliling lalu pergi mengarah ke tempat yang persis di mana dia menyembunyikan kuda kayunya, sesuai dengan apa yang ada di ingatannya. Benar saja, dia menemukan kuda kayu tersebut. Hal tersebut membuat Kay yakin bahwa itu adalah ingatan dia yang sesungguhnya, seperti apa yang Joy katakan kepada dirinya. Sesampainya di rumah, Kay bercerita kepada Jay atas apa yang dia temukan di panti asuhan tersebut. Jay pun tambah meyakinkan Kay bahwa dia bukan manusia buatan, tetapi manusia sesungguhnya yang memang dilahirkan.
Dia akhirnya ikut bingung karena tidak bisa menentukan mana yang benar. Karena kebuntuannya, akhirnya Kay mencoba menemui Dr. Anna Sterling untuk mencoba mencari jawabannya. Dr. Anna sendiri di sini dia sedang dikurung di dalam sebuah wadah yang bertujuan untuk melindunginya. Diceritakan dia dikurung dikarenakan dia memiliki imun yang bermasalah. Di tengah perbincangan mereka, Dr. Anna meminta izin untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan Kay sambil dia menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata Dr. Anna adalah dokter yang memiliki spesialisasi menciptakan kenangan. Dr. Anna sendiri bekerja untuk Wallace Corporation untuk memasok kenangan kepada para replikan dan Blade Runner. Kay pun bertanya bagaimana cara membedakan antara ingatan asli dan ingatan buatan. Setelahnya, Dr. Anna melakukan tes tentang ingatan Kay. Singkatnya, ingatan itu memang asli dan membuat Dr. Anna terharu akan ingatan Kay yang sungguh indah. Di samping itu, emosi Kay pun juga bergejolak, berbanding terbalik dengan keseharian Kay yang selalu tanpa ekspresi. Celakanya, ketika dia mendapatkan pemeriksaan rutin dari kantor, hasilnya adalah nilainya berada di dasar normal. Akhirnya, membuat atasannya Josie murka. Namun, Kay melaporkan jika dia menemukan anak tersebut, yang mana akhirnya membuat Josie memberikan kesempatan kedua atas perkembangan kasusnya tersebut. Sesampainya dia di rumah, Joy memberikan hadiah kepada Kay berupa menyewakan PSK bernama Marriott yang pernah Kay jumpai tempo hari. Namun, di sini peran Marriott hanya untuk dapat mensinkronkan diri bersama Joy, sehingga Joy yang sejatinya hanya hologram jadinya dapat serasa memiliki tubuh, dan Kay dapat serasa menyentuh tubuh nyata dari Joy. Terlebih, Joy juga merencanakan berhubungan seksual secara nyata dengan Kay. Keesokan harinya, ketika Marriott bangun tidur, dia secara diam-diam menyelundupkan pelacak ke dalam jaket Kay. Setelahnya, dia langsung pulang karena diusir oleh Joy. Kay yang masih memiliki misi, dia langsung pergi ke tempat Badger, orang yang dirasa Kay mampu mendeteksi kuda kayunya berasal. Singkatnya, dia mendapatkan informasi yang berharga dari Badger, dan dia tahu dari mana kuda kayunya tersebut berasal. Namun, Badger memperingatkan bahwa daerah tersebut adalah daerah tertinggal dan penuh akan radiasi. Akhirnya, Kay tetap datang ke daerah tersebut. Daerah itu begitu gersang dan memiliki radiasi yang tinggi seperti yang Badger katakan. Karena mobilnya rusak, Kay pun memutuskan jalan kaki untuk menyelusuri daerah tersebut. Dia akhirnya masuk ke sebuah bangunan. Di sana dia bertemu dengan Rick Deckard yang diperankan oleh Harrison Ford. Rick yang cukup berhati-hati akan orang asing, dia mengobrol dengan penuh kecurigaan. Sehingga ketika sedang mengobrol, Rick menembak Kay hingga jatuh. Namun ketika di bawah, Kay sudah langsung kabur ketika Rick berusaha memeriksanya. Namun, tidak disangka, Kay malah menginjak jebakan yang sudah dipasang oleh Rick. Namun, Kay masih selamat dan dia masuk ke sebuah ruangan aula penuh dengan hiburan hologram. Ketika Rick masuk ke ruang aula dan sedang mencari Kay, Kay berusaha menyergapnya dan mereka pun berkelahi. Singkat kata, Rick menawarkan untuk menyudahi perkelahian dan lebih baik untuk mengobrol sambil minum. Setelah beberapa percakapan dan ketika sedang bersantai, datanglah Luffy dan pasukannya yang sebelumnya sudah melacak Kay melalui akses komputer Josie. Karena kalah jumlah, Kay dan Rick kalah dan membuat Rick diculik oleh mereka. Dalam penyerangan itu, Joy juga dihancurkan oleh Luffy yang membuat dia hilang selamanya. Di tengah pingsannya, Kay dibawa oleh sebuah kelompok yang menjadi sekutu Rick dan Shepard di masa lalu. Terlihat, Marriott yang pernah ditemuinya ternyata termasuk kelompok tersebut. Beberapa fakta terungkap
Wanita tengkorak di awal cerita bernama Rachel, dan dia adalah kekasih Rick di film Blade Runner yang dulu. Singkat kata, anak tersebut adalah anak Rick dan Rachel yang mana membuat Rick diculik oleh Wallace pula. Terungkap juga bahwa anak tersebut adalah perempuan. Itu membuat Kay yang selama ini meyakini anak spesial itu adalah dirinya menjadi terpuruk akan harapannya yang pupus. Scene berganti di mana Rick bangun dari pingsannya dan mendapati di ruangan Andrew Wallace, dan tentu saja ada dirinya juga. Terlihat ada Rachel muda di hadapannya, namun Rick seakan mengejek replikan tersebut karena berbeda dengan Rachel yang memiliki warna mata hijau. Karena tidak dapat mengelabui Rick, Rachel tersebut akhirnya ditembak begitu saja oleh Luke. Terlihat, Kay sudah sampai di dekat kantor Wallace. Setelahnya, dia berusaha menghentikan Love yang sedang membawa Rick ke suatu tempat. Pertempuran udara pun berjalan sengit. Kay akhirnya dapat menjatuhkan pesawat anak buah Love satu demi satu. Dan tersisa pesawat milik Love yang di dalamnya juga ada Rick. Akhirnya, Kay berhasil menembak jatuh pesawatnya dan jatuh ke perairan. Di sana, Kay langsung mencoba menyerang Love untuk menyelamatkan Rick. Ternyata, Love cukup gigih ketika mendapat tembakan dari Kay. Mereka pun bertarung menggunakan tangan kosong dengan sengit. Singkatnya, Kay berhasil menang dengan menenggelamkan Love hingga dia kehabisan oksigen. Setelah itu, dia pun mati. Akhirnya Kay mengantarkan Rick untuk menemui putrinya. Lalu dia menyerahkan kuda kayu yang memang kepunyaan anaknya. Plot twist yang terjadi, ternyata anak dari Rick adalah Dr. Anna. Dan film pun selesai.